Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Udah lama nggak bikin video di channel ini nih. Oke, mungkin langsung aja ya. Di video kali ini saya beserta teman-teman saya anggota kelompok 1 mau ngasih sebuah info nih mengenai dunia otomotif. Jadi video kali ini kita bakalan ngebahas apa itu mobil hybrid. Ya, mobil hybrid sendiri diciptakan pada awal 1900-an oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Austria yang bernama Ferdinand Porsche. Mobil ini menggunakan hub roda yang dikenal dengan sistem Lohner-Porsche mix. Untuk menyuplai daya listrik ke sistem generator digunakanlah mesin pembakaran dalam. Tak hanya itu, paket baterai juga disertakan dalam mobil ini. Jadilah Porsche memiliki kendaraan hybrid pertama di dunia. Nah, pengembangan mobil hybrid sendiri sempat terhenti akibat adanya penemuan ladang minyak baru pada tahun 1930 sampai 1950-an. Akibatnya itu mobil hybrid sendiri kehilangan pangsa pasarnya akibat kurangnya persaingan dengan mobil minyak konvensional. Nah, setelah periode 1990-an, saat produksi minyak tidak lagi banyak dan penemuan ladang minyak baru semakin menipis, dan isu lingkungan akibat emisi mobil ini ya, lebih tepatnya mobil konvensional yang menggunakan BBM. Nah, mobil hybrid ini kembali dilirik produsen mobil. Nah, salah satu pionirnya adalah produsen mobil asal Jepang, yaitu Toyota. Di mana pada tahun 1997 mereka menciptakan sebuah mobil hybrid yang bernama Toyota Prius. Nah, Toyota Prius ini bakal menjadi sebuah benchmark bagi produsen mobil listrik tahun ini, saat ini. Ya, cara kerja dari mobil hybrid ini, jadi mobil hybrid ini memiliki dua mesin penggerak. Yang pertama itu mesin penggerak elektrik yang menggunakan daya listrik, dan yang kedua adalah mesin bensin yang penggeraknya menggunakan bahan bakar bensin. Keduanya bekerja secara langsung satu sama lain untuk menggerakkan roda dan membuat mobil bergerak. Dan masing-masing bekerja dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi kendaraan bergerak lambat, mobil akan menggunakan mesin elektrik. Tetapi ketika baterai listrik sudah mau habis, otomatis sistem akan mengubahnya ke mesin bensin untuk menggerakkan mobil sampai membantu pengisian listrik lewat roda penggerak. Tetapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan kedua mesin penggerak itu bekerja bersama-sama, yaitu pada saat medan yang berat dan membutuhkan tenaga lebih. Kelebihan mobil hibrid. Yang pertama, dilengkapi dengan mesin bensin yang memiliki teknologi terbaru. Teknologi tersebut dapat mengurangi zat beracun yang terkandung dalam emisi gas buang. Yang kedua, mode EV atau electric vehicle. Saat berkendara dalam mode ini, mesin bensin dalam keadaan mati. Emisi yang dihasilkan dengan menggunakan EV akan berkurang lebih banyak. Yang ketiga, suara mobil yang lebih halus, yaitu karena Toyota Hybrid System hanya bergantung pada motor listrik saat berkendara dalam kecepatan menengah. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapat suara sama sekali dari mesin bensin. Kekurangan mobil hibrid. Yang pertama, harga yang mahal, dikarenakan teknologi yang sangat jarang ditemukan dan masih dalam pengembangan. Yang kedua, biaya perbaikan yang mahal jika terdapat kerusakan, yaitu dikarenakan sistem kelistrikan dan pengapian dari mesin yang sangat rumit. Yang ketiga, umur baterai hanya 8-9 tahun. Jika terjadi kerusakan pada baterai atau penggerak motor, maka biayanya sangat mahal, tentunya saat masa garansi telah berakhir. Selanjutnya, saya akan memaparkan profil dari perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia yang didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota.
Divisi mobil dari perusahaan tersebut dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation yang awalnya dari industri tekstil. Kemudian perusahaan memproduksi satu mobil tiap 50 menitnya yang menggunakan penamaan Toyota yang berasal dari nama pendirinya. Kemudian semakin meluasnya produk Toyota, perusahaan tersebut belum memiliki logo. Bahkan di Indonesia, mobil bermerek Toyota ini hanya berlogo Toyota pada grill bagian bonet atau hidung mobil. Toyota akhirnya memutuskan untuk membuat logo pada tahun 1989 dengan desain dua lingkaran oval atau elips yang menghasilkan huruf T, dan elips ketiga mengisyaratkan the spirit of understanding in design. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dikenal sebagai PT Toyota Astra Motor sebagai industri papan atas di Indonesia yang sudah memiliki sistem manajemen dan sistem kerja yang berkualitas. Namun, hal ini bukan berarti semua sistem kerja dari perusahaan tersebut tidak perlu meningkat maupun diadakannya perbaikan atau evaluasi, tetapi tetap perlu diadakan perbaikan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Visi dari perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah we want Toyota to be a company the customers choose and brings a smile to every customers who choose it. Visi global tersebut diharapkan menjadi arah bagi setiap keanggotaan Toyota dan pegawai yang tersebar di seluruh dunia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Dalam perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 10 direktorat yang dikepalai oleh direktur dan 19 divisi yang dikepalai oleh ketua divisi. Saya akan melanjutkan slide ke-6, yaitu jenis produk hasil inovasi yang dilaksanakan pada perusahaan. Dari hasil inovasi salah satu perusahaan mobil ternama di Jepang, yaitu Toyota, menghasilkan produk baru berupa mobil hybrid Toyota Corolla. Toyota Corolla Hybrid sudah diluncurkan di pasaran otomotif di Indonesia, dan sudah banyak juga kalangan menengah atas yang memiliki mobil tersebut. Sebelum mobil ini diluncurkan, tentunya sudah melewati beberapa riset dan inovasi dari kendaraan-kendaraan sebelumnya yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan pokok untuk menggerakkan mesinnya. Mobil hybrid ini dilengkapi fitur-fitur yang jauh lebih modern dan canggih, baik dari bagian mesin maupun di bagian elektroniknya. Mobil Corolla Hybrid ini tentunya mobil yang ramah lingkungan dikarenakan menghasilkan lebih sedikit asap akibat adanya pembakaran bahan bakar yang menyebabkan keluarnya CO2 dari hasil pembakaran tersebut yang nantinya dirubah menjadi tenaga mesin. Slide berikutnya yang ke-7 adalah latar belakang inovasi. Yang pertama adalah perubahan iklim dunia. Selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara juga melepaskan gas-gas antara lain karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida NOx, dan sulfur dioksida atau SO2 yang menyebabkan pencemaran udara sehingga terjadinya hujan asam, smog, dan pemanasan global. Emisi NOx, nitrogen oksida, adalah pelepasan gas NOx ke udara di udara sehingga NOx tersebut berubah menjadi asam nitrat atau HNO3 yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Yang kedua adalah penggunaan bahan bakar fosil. Karena teknologi hybrid pada kendaraan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, selain itu mobil hybrid juga termasuk kendaraan yang ramah lingkungan karena tingkat polusi dari emisi gas buang mobil hybrid hampir mendekati nol. Tidak seperti mobil konvensional yang hanya menggunakan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, Toyota mengeluarkan inovasi baru, yaitu membuat mobil hybrid. Toyota pertama kali menghadirkan teknologi hybrid elektrik V-Cycle pada tahun 1997. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran udara terutama di kota-kota besar telah menyebabkan turunnya kualitas udara sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan, bahkan telah menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Yang keempat yang melatar belakangi inovasi tersebut adalah pemanasan global.
Emisi CO2 adalah pemancaran atau pelepasan gas karbon dioksida CO2 ke udara. Emisi CO2 tersebut menyebabkan kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat, sehingga terjadi peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global. CO2 tersebut menyerap sinar matahari atau radiasi inframerah yang dipantulkan oleh bumi sehingga suhu atmosfer menjadi naik. Oke, selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif terkait adanya mobil hybrid. Kalau untuk dampak positifnya itu bahwa mobil hybrid ini termasuk mobil yang ramah lingkungan. Terus kebutuhan daya baterai akan selalu terpenuhi berkat generator dan juga regeneratif braking yang ada di mobil hybrid. Selain itu ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu bahwa perusahaan itu akan mengeluarkan cost yang lebih besar ketika mereka membuat mobil hybrid ini. Jadi sehingga untuk penjualannya pun termasuk yang cukup mahal untuk mobil hybrid ini. Jadi untuk kalangan menengah ke bawah itu mungkin mereka akan berpikir dua kali ketika mereka ingin membeli mobil hybrid. Selain itu bahwa ukuran baterai yang dimiliki mobil hybrid ini sekali pengisian baterai itu cukup besar, yaitu sekitar 3000 watt. Dan bahwa penggunaan dari sampah baterainya ini pun masih menjadi masalah di Indonesia karena daur ulang dari sampah baterai ini yang termasuk B3 atau sampah beracun ini tidak boleh sembarangan, dan ini masih menjadi PR buat negara kita. Dan beberapa dampak positifnya yaitu ramah lingkungan. Emisi gas yang dikeluarkan oleh mobil listrik lebih aman untuk menjaga kualitas polusi udara dari bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, perawatan mesin lebih mudah. Mobil listrik tidak terlalu memerlukan banyak perawatan, yaitu hanya merawat komponen rem dan mengganti baterai mobil, dan hemat BBM. Terus head unit dengan NFC adalah protokol untuk menghubungkan dua perangkat elektronik yang berada dalam jarak sangat dekat yang mampu membaca sisa kartu e-tol Anda. Dan dampak negatifnya yaitu perusahaan harus mengeluarkan kos yang besar untuk mewujudkan inovasi tersebut. Agar supaya inovasi ini dapat terwujud, dan perusahaan juga pasti sebelumnya berhasil melakukan pengembangan sistem hybrid ini mengalami yang namanya kegagalan dan pengembangan tersebut yang tentunya sangat merugikan bagi perusahaan, seperti terbuangnya kos yang cukup besar dan uji coba penelitian, kemudian terbuangnya waktu, dan masih banyak hal lainnya yang membuat inovasi tersebut berdampak negatif pada perusahaan. Kekurangan Toyota Corolla Cross yang pertama adalah tidak dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense. Dan selanjutnya hanya ada versi 5 seater. Salah satu sebab Toyota Corolla Cross sulit disandingkan dengan raja SUV C segmen di Indonesia, yakni di Honda CR-V, adalah karena Corolla Cross hanya tersedia versi 5 tempat duduk. Selanjutnya indikator TPMS sering error. Dan bagaimana dengan inovasi yang bisa kita laksanakan maupun kembangkan ke depannya? Yaitu dengan di era modern ini, perusahaan telah banyak melakukan inovasi-inovasi yang sangat membantu umat manusia, termasuk dengan apa yang telah dilakukan oleh Toyota. Mereka berhasil mengembangkan teknologi hybrid dengan maksud untuk mengurangi dampak polusi yang ditimbulkan kendaraan bermotor. Namun diperlukan sebuah penyesuaian harga produksi kembali agar harga jual mobil tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat luas.